Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Marquez tak terobsesi meraih kemenangan meski yakin itu sudah dekat. Setelah 5 Grand Prix bersama Gresini Ducati, Marc Marquez belum juga mempersembahkan kemenangan. Meski begitu, ia tak mau terobsesi dengan hal itu. Sejak meninggalkan Honda demi menunggangi Ducati GP23 bersama tim Gresini, pemenang 85 balapan, 59 diantaranya di MotoGP, telah berulang kali meraih kemenangan tetapi tidak berhasil meraihnya. Sesuatu yang tidak ingin ia jadikan sebagai obsesi. Marquez jadi runner-up sprint Portimao dan Austin. Di Jerez, ia meningkatkan levelnya dan finish kedua dalam balapan panjang, setelah duel spektakuler versus Francisco Bagnaia. Rider 31 tahun itu finish di Le Mans dengan 2 kali P2, pada Sabtu dan Minggu, kali ini menyalip juara dunia 2 kali itu di tikungan terakhir. Setelah melihatnya di lintasan dan bagaimana dia berperilaku di podium dan paddock, tidak ada yang meragukan bahwa kemenangan pertama ini akan datang lebih cepat daripada yang lain, untuk secara definitif mengakhiri kemarau yang disebabkan oleh cedera lengan kanannya. Kemenangan yang mungkin saja datang di Grand Prix kandangnya di Barcelona pekan depan. Tidak, di Montmeló, saya berani mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi, karena di MotoGP itu adalah sirkuit terburuk untuk mencobanya, ujar Marquez pada Minggu ketika Motorsport menunjukkan kemungkinannya. Tapi kita lihat saja nanti, saya tidak mengesampingkan apapun, tambahnya, yang belum pernah mengendarai Desmosedici di Catalunya. Dari sini, jika kami terus bekerja seperti yang telah kami lakukan sejauh ini, saya yakin kemenangan pertama akan datang, tetapi saya tidak ingin terobsesi dengan itu. Masalahnya adalah kemenangan pertama itu bisa saja datang, tapi untuk bertarung dengan kedua rider, Jorge Martin dan Francisco Bagnaia, Red, ini, Anda harus sempurna di semua area. Kesalahan yang kami lakukan pada Jumat di Le Mans, misalnya, Anda bisa menyimpannya untuk satu akhir pekan, seperti yang terjadi kali ini, tetapi tidak di setiap Grand Prix. Kami harus sangat waspada karena mereka tidak pernah gagal dalam kualifikasi, mereka selalu keluar dari 2 baris pertama dan itu membuat hidup jauh lebih mudah. Meskipun demikian, Marquez yang gagal lolos langsung ke Q2 dalam praktis di Le Mans, mampu mengukir prestasi. Ia melesat dari luar 10 besar dan merebut podium kedua. Anda hanya perlu melihat berapa banyak rider yang naik dari posisi 13 ke posisi kedua di MotoGP hari ini. Sulit untuk menyalip, tetapi memang benar bahwa pada Sabtu setelah sprint race, saya menekankan, dan mengirim pesan bahwa bagi saya lebih penting kecepatan setelah balapan daripada kebangkitan di awal, ia melanjutkan. Kecepatan setelah start menentukan kecepatan untuk balapan panjang pada Minggu. Melakukan start yang tidak bagus seperti hari Sabtu tergantung pada banyak faktor. Pada Minggu, startnya bagus tapi tidak sebagus start di hari Sabtu. Kecepatan yang saya miliki di sprint memberi saya ketenangan pikiran pada Minggu sepanjang balapan untuk melaju sedikit demi sedikit, memiliki pembalap ketiga di dekat saya, yang merupakan posisi yang saya cari, saya bisa melewatinya dan saya melihat bahwa saya memiliki kecepatan. Memang benar bahwa pada 1 lap 15 saya mencatatkan waktu terbaik saya dan mereka, Martin dan Bagnaia, melaju di depan, dan saat itulah saya mengambil 1 detik dari mereka, waktu yang saya hilangkan dari Fabio Di Giannantonio. Jadi saya senang bisa bertarung dengan 2 ayam jago Ducati. Enea Bastianini maklum Ducati sulit tentukan pembalap pabrikan musim depan. Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini mengaku maklum jika timnya sulit untuk menentukan formasi pembalap musim depan. Menurutnya, saat ini Ducati punya banyak pilihan untuk menjadi partner Francisco Bagnaia musim depan. Bastianini sendiri menyadari tempatnya di tim pabrikan Ducati sudah dipastikan tergeser pembalap lain. Sejauh ini ada 2 nama yang santer dikaitkan dengan Ducati. Mereka adalah Jorge Martin dan Marc Marquez. Mereka, Ducati, tahu apa yang bisa dilakukan Jorge, yang menang hari ini dan sangat cepat. Saya tahu keputusan Ducati sangat sulit, ujar Enea Bastianini dilansir dari laman Speedweek. Sementara itu, manajer tim Ducati Luigi Dall'Igna sendiri mengakui saat ini timnya masih belum bisa menentukan siapa yang akan menjadi tandem Francisco Bagnaia di tim pabrikan. Hasil MotoGP Prancis 2024 membuat Ducati kian sulit untuk memilih antara Jorge Martin dan Marc Marquez. Meski demikian, Dall'Igna mengatakan timnya akan memilih pembalap terbaik untuk tim pabrikan. Saya sungguh terkesan atas performanya.
Jorge telah menjalani balapan-balapan yang luar biasa. Ia tak cuma menjalani balapan-balapan yang luar biasa, melainkan juga akhir pekan yang luar biasa. Saya pun sangat bangga padanya dan pada timnya, ungkap Dalikna. Dalikna juga memberikan pujian khusus kepada Marquez, yang langsung tampil sangat garang meski baru 5 seri mengendarai Desmosedici GP23. Pria asal Italia ini mengaku tak kaget dengan performa luar biasa The Baby Alien. Dia adalah Marc Marquez, jadi sudah jelas ia bisa melakukan hal-hal macam itu, dan ia berhasil melakukannya, tukasnya. Bezzecchi terkejut tentang penyebab jatuh di Le Mans. Pembalap Italia, Marco Bezzecchi berhasil memenangkan balapan MotoGP Prancis tahun lalu di diagram Le Mans. Sayangnya, pada tahun 2024 ini dia gagal mengulangi pencapaian tersebut. Bezzecchi justru terjatuh 2 kali dalam sprint dan balapan utama. Memulai balapan dari posisi start kelima, ada harapan Bezzecchi bisa meraih hasil maksimal, sayangnya dia gagal 2 kali. Lantas, apa penyebab pembalap satelit Pertamina Enduro VR46 Racing terjatuh dalam balapan? Saya mengalami wili pada awalnya, yang menyebabkan saya kehilangan beberapa, kata Bezzecchi dalam posisi berita Speedweek.com. Saya mendapati diri saya berada di tengah grid, dan itu buruk bagi balapan saya, serunya. Pada lap keempat Bezzecchi berada tepat di belakang pembalap pabrikan Ducati Lenovo, Enea Bastianini. Pada titik awal balapan, saya lebih cepat dari dia. Saya sempat menyalipnya sebentar, tapi dia membalas. Di tikungan 6 dia melebar dan saya ingin mencoba melakukan manuver menyalip. Saat saya berakselerasi, roda depan meluncur, terang Bezzecchi tentang kecelakaannya. Itu hanya terjadi setelah terjadi kesalahan dalam berkendara. Kami menganalisis datanya. Sejak musim ini, motor kami cenderung understeer, dan masalah ini sudah kami alami sejak tes pertama. 5 terbaik mungkin saja terjadi. Saya rasa saya tidak memiliki kecepatan untuk mengimbangi para pembalap terdepan. Tapi masih mungkin untuk mengikuti Bastianini dan Vinales, serunya. Sejauh ini setelah 5 seri, Bezzecchi masih belum menunjukkan hasil maksimal seperti musim lalu, bahkan cenderung sangat menurun. Lucinelli heran masih ada yang membenci pembalap hebat seperti Marquez. Mantan pembalap Grand Prix Italia, Marco Lucinelli sangat senang dengan performa Marc Marquez Gresini Racing dalam balapan MotoGP Prancis. Marquez sempat kesulitan dalam kualifikasi dengan hanya menempati posisi start ke-13, namun berhasil naik podium 2 kali, baik dalam sprint maupun dalam balapan utama dengan masing-masing finish kedua. Lucinelli sangat mengidolakan Marquez, karena pembalap Cervera itu berbeda dari kebanyakan pembalap, sangat bertalenta dan selalu dibicarakan. Sayangnya, masih ada banyak yang membenci Marquez. Apa alasan membenci pembalap yang sangat baik dan bertalenta? Marquez podium kedua, ini membuat saya menikmatinya, kata Lucinelli. Saya hanya tidak memahami kebencian terhadap Marc Marquez dan tidak melihat bakat yang dimilikinya, atau tidak mengakuinya, adalah hal yang bodoh. Ayolah, pada akhirnya dialah yang selalu kita bicarakan, serunya. Jika kita melihat balapan individu, mungkin bintang yang lewatlah yang menang, karena mereka melakukan manuver yang menarik, atau yang gagal. Tapi itu hanya berlangsung sampai Rabu, tambah Lucinelli. Jadi, Marc Marquez lah yang, dalam satu atau lain cara, selalu kita bicarakan. Karena semua orang di sofa, itu sangat umum, saya katakan bahwa hanya satu orang di MotoGP saat ini yang membuat saya melompat dari sofa, dan orang itu adalah Marc Marquez. Selain itu, karena dia sangat membenci dirinya, saya semakin menyukai Marc Marquez, jelas Lucinelli.